Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah etika menulis dan teknik penulisan daftar pustaka. Pernahkah Anda tersinggung karena tulisan orang lain? Kita berada di lingkungan yang terdapat aturan benar dan salah, boleh dan tidak boleh, sopan dan tidak sopan. Ini yang dinamakan dengan etika. Dalam menulis pun ada etika. Hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan di dalam menulis. Etika di dalam menulis karya ilmiah yang pertama adalah penulis harus jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Yang kedua, penulis dilarang mencuri ide orang lain, menyembunyikan salah satu bagian dari prosedur penelitian, atau tidak mencantumkan orang-orang yang terlibat. Anda sebagai mahasiswa tidak terlepas dari hal tulis-menulis. Mahasiswa dituntut dalam menulis makalah, laporan observasi, karya ilmiah, skripsi, dan lain-lain. Ada beberapa bentuk pelanggaran dalam penulisan karangan ilmiah, seperti pemalsuan hasil penelitian atau fabrikasi, pemalsuan data penelitian atau falsifikasi, kemudian plagiarisme atau meniru punya orang lain tanpa menyebutkan nama, dan ada juga eksploitasi, perilaku tidak adil, kecerobohan yang disengaja, dan duplikasi. Bagaimana cara menghindari plagiarisme? Yang pertama, Anda harus memiliki niat untuk tidak melakukan plagiarisme atau tidak ada keinginan untuk meniru. Nah, kalaupun Anda mengambil pendapat orang lain, harus mengambil nama penulis ya, atau yang disebut dengan membuat acuan. Yang kedua, Anda harus menguasai strategi bagaimana cara mengutip tulisan dari buku, dari jurnal cetakan, dari jurnal elektronik, atau dari tugas skripsi, atau dari tesis, atau dari disertasi, atau dari makalah, lokakarya, dan Anda harus dibiasakan untuk membaca dan menulis. Ya, dan Anda bisa menggunakan perangkat luntag anti plagiarisme. Bagaimana cara menghindari plagiarisme? Yang pertama, Anda harus memiliki niat untuk tidak melakukan plagiarisme atau tidak ada keinginan untuk meniru. Nah, kalaupun Anda mengambil pendapat orang lain, harus mengambil nama penulis ya, atau yang disebut dengan membuat acuan. Yang kedua, Anda harus menguasai strategi bagaimana cara mengutip tulisan dari buku, dari jurnal cetakan, dari jurnal elektronik, atau dari tugas skripsi, atau dari tesis, atau dari disertasi, atau dari makalah, lokakarya, dan Anda harus dibiasakan untuk membaca dan menulis. Ya, dan Anda bisa menggunakan perangkat luntag anti plagiarisme. Mengapa masih banyak yang melanggar atau mengapa masih ada yang melakukan plagiarisme? Ada beberapa faktor penyebab. Yang pertama bisa saja karena ketidaktahuan dari penulis. Yang kedua bisa juga karena pencatatan yang ceroboh atau tidak hati-hati. Yang ketiga karena stres dan persaingan. Yang keempat karena bimbingan di luar kendali sehingga mungkin koreksi tidak maksimal. Yang kelima kurangnya hukuman yang dirasakan. Yang keenam keterampilan manajemen waktu dan perencanaan rendah. Yang ketujuh beberapa siswa atau mahasiswa takut bahwa kemampuan menulis mereka tidak memadai. Yang kedelapan tidak percaya bahwa prosedur atau asesor benar-benar membaca makalah penelitian. Yang ke-9, beberapa siswa atau mahasiswa menyukai sensasi melanggar aturan. Yang ke-10 adalah pendidikan sebelumnya berselisih dengan standar universitas.